Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pusat Layanan Autis Kota Blitar hari ini tanggal 2 April tahun 2021 merupakan hari ulang tahun yang ke-6 bertepatan dengan Hari Autis Sedunia. Alhamdulillah Pusat Layanan Autis Kota Blitar di usia yang ke-6 tahun ini sudah banyak berkiprah, khususnya kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, diantaranya adalah anak-anak autis. Pusat Layanan Autis Kota Blitar pada tahun 2016 kita sudah bergerak tidak hanya menerima anak-anak autis, tapi sudah mengembangkan sayapnya, yaitu menerima anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai karakter. Oleh karena itu, Pusat Layanan Autis menyongsong adanya unit layanan disabilitas, yaitu dengan adanya peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 bahwa setiap kota kabupaten harus memiliki UPT, yaitu namanya unit layanan disabilitas. Di siang hari yang berbahagia ini kita masih bisa hadir bersama-sama dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-6 Pusat Layanan Autis Kota Blitar, sekaligus memperingati Hari Autis Internasional. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita menengok kepada perjalanan atau sejarah berdirinya autis ini sungguh luar biasa. Jadi waktu itu saya masih dengan Pak Priyo ini, ketika di Jakarta itu banyak orang-orang yang sebetulnya ditawari dari kepala-kepala dinas ini, ditawari untuk membangun autis di wilayahnya. Tapi pada saat itu jarang yang mau mengambil, semuanya menolak, tidak mau dia mengambil peluang ini. Tapi saya berpikir lain bahwa di wilayah kita ini banyak sekali anak-anak yang membutuhkan pelayanan karena memang mengalami kebutuhan khusus. Kalau semua daerah tidak mau mengambil, siapa lagi yang akan punya kepedulian dalam rangka membantu kepada orang tua yang kebetulan anaknya berkebutuhan khusus. Pada akhirnya kita mampu membangun gedung Autis Center yang sedemikian megahnya ini. Bahkan dalam perjalanannya ini sekarang sudah menjadi pusat studi komparasi dari autis-autis seluruh Indonesia. Tidak hanya di Jawa Timur, seluruh Indonesia ini sudah banyak yang kepingin belajar dari Autis Center yang dimiliki oleh Kota Blitar ini. Pusat Layanan Autis Disabilitas atau Pusat Layanan Autis merupakan unit pelayanan yang memberikan bantuan layanan secara terpadu dalam bentuk asesmen, intervensi terpadu, kelas transisi, dan layanan umum, serta memberikan pendampingan pada pendidikan inklusi berupa konseling, parenting. Ada program-program unggulan di Pusat Layanan Kota Blitar, yaitu yoga, kemudian olahraga adaptasi, life skill, kemudian di beberapa kegiatan itu saling berintegrasi secara sensori integrasi. Lebih fokus kepada asesmen anak ABK, lebih fokus asesmen kepada anak di pendidikan inklusi, kemudian memberikan layanan terpadu baik itu dari aspek kesehatan, aspek psikologi maupun di aspek pendidikan. Kemudian yang ketiga, sebagai layanan pendidikan transisi sebagai penguat pembelajaran di pendidikan inklusi, dan yang keempat sebagai pendampingan khususnya kepada anak-anak yang masuk di dalam sekolah-sekolah inklusi. Alhamdulillah, Kota Blitar sudah memiliki berbagai sekolah-sekolah inklusi dan kita PLA sebagai pendamping di dalam pusat sumbernya. Kemudian di dalam kegiatan Pusat Layanan Autis Kota Blitar ini kita menggunakan berbagai metode. Kita tidak ansih satu metode,
tapi disesuaikan dengan karakter anak, metode apa yang akan digunakan. Dan pendekatannya secara one on one, kemudian ada one on group. Nah, metode yang digunakan, ABA menggunakan metode ABA, strategi PAX, Kompik, Sunrise, Kaufman, floor time, play therapy dan sensoris motor training, serta conductive education. Kemudian di sisi lain juga menggunakan green motor dan motor skill. Kemudian menggunakan dan mengembangkan hand skill, social skill, personil dalam kegiatan personil hygiene skill. Adapun di dalam pendidikan untuk anak-anak kelas transisi, kurikulumnya menggunakan kurikulum adaptasi, yaitu yang menyatu antara kebutuhan anak, karakter anak yang dijadikan satu, diadaptasikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah itu, yaitu kurikulum 13 saat ini, maka diadaptasilah, maka dalam berupa program pendidikan individual atau disingkat dengan PPI. Itu bukan mustahil, karena apa? Karena memang dikelola secara profesional oleh Bu Rahmi Aida ini, karena memang beliau juga bidangnya, jadi ahlinya, sehingga menangani autis ini betul-betul secara profesional. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dengan ketelatenan, dengan kesabaran beliau menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan hingga bisa sampai seperti ini. Jadi selama kurun waktu 6 tahun ini kami tahu persis bagaimana Bu Aida ini harus berjalan tertatih-tatih sehingga menjadikan autis yang seperti ini. Ini adalah butuh pengorbanan yang luar biasa. Tenaga di Pusat Pelayanan Autis Kota Blitar ini alhamdulillah sudah melengkapi apa yang dibutuhkan. Utamanya di era pandemi ini, tim Pusat Layanan Autis Kota Blitar atau tim Pusat Layanan Autis Indonesia semua bekerja sama bagaimana mencari sebuah inovasi untuk anak-anak kita, utamanya memintarkan para orang tua dengan adanya program parenting, sehingga apa yang dilakukan di rumah dengan berupa home program, video atau berupa FGD senantiasa dilakukan oleh PLA Kota Blitar, sehingga betul-betul para orang tua siap mendampingi putra-putrinya di masa pandemi COVID-19 ini. Selama pandemi COVID-19, PLA Kota Blitar melaksanakan terapi jarak jauh dengan memberikan home program kepada para peserta didik. Dalam pemberian home program ini diharapkan orang tua mampu untuk memberikan terapi di rumah, tentu dengan pengarahan dan bantuan dari para terapis di PLA Kota Blitar. Untuk konseling sendiri selama pandemi berlangsung ini kita lakukan secara daring, baik melalui WA maupun video call. Demikian juga untuk parenting juga kita lakukan melalui Zoom secara berkala. Kegiatan ini kita lakukan untuk memberikan kesadaran bahwa pembelajaran jarak jauh ini tidak membuat hubungan antara terapis dengan anak-anak juga semakin menjauh. Dan tujuan dilaksanakan kegiatan parenting dan kegiatan konseling ini adalah untuk membantu menjembatani komunikasi antara orang tua dengan terapis, sehingga ketika sudah mulai masuk kegiatan terapi tatap muka tidak akan mengalami kemunduran yang begitu berarti pada anak-anak. Selama pandemi COVID-19 ini, anak saya mendapatkan home program dari Pusat Layanan Autis untuk terapi di rumah selama pandemi. Selama ini yang diberikan oleh Pusat Layanan Autis programnya, alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik oleh anak saya, bisa mengikuti secara bertahap, walaupun perlahan-perlahan dengan panduan-panduan yang diberikan oleh terapis dari Pusat Layanan Autis Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 24 Maret 2021, pertama kali di PLA ada intervensi terpadu. Masa percobaan ini saya sangat senang sekali karena banyak berharap
dengan terapi ini banyak perkembangan di anak kami. Karena selama pandemi ini, selama ini masih di home program, jadinya dengan adanya yang sekarang ini kami lebih senang dan harapan kami lebih baik lagi. Semoga perkembangan anak lebih bagus lagi. Awalnya saya masukkan Arga ke PLA karena Arga mengalami keterlambatan bicara dan anaknya hiperaktif. Selama 3,5 tahun menjalani terapi di PLA, Arga mengalami banyak sekali perkembangan. Dari yang awalnya susah untuk diajak kontak mata, sudah mulai bisa kontak mata meskipun tidak lama. Untuk bicaranya, kosakatanya sudah mulai banyak meskipun beberapa kata belum jelas. Arga juga sudah bisa memakai baju, makan, dan gosok gigi secara mandiri. Selain terapi untuk anak, untuk orang tua sering diadakan parenting, dan parenting ini sangat bermanfaat bagi orang tua dalam menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Dari parenting ini bisa menambah pengalaman dan pembelajaran, misalnya tentang terapi perilaku, okupasi terapi, terapi bicara, dan fisioterapi. Sabila itu didiagnosa autis, dan kami tahu dia autis itu usia 3 tahun. Saat itu kondisinya sangat parah sekali. Dokter saja memvonis sudah angkat tangan ya. Dan sampai umur 3 tahun lebih, Sabila itu belum bisa bicara, belum bisa mengunyah, berjalan pun dia jinjit. Dan dia bicara tapi bahasa planet yang semua orang tidak bisa mengerti. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dari PLA sedikit demi sedikit, dan itu perlu kesabaran. Alhamdulillah Sabila sedikit demi sedikit mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jadi dia sekarang bisa bicara, bisa menulis, bisa membaca, hafalannya juga lumayan bagus, gambarnya juga alhamdulillah bagus. Bahkan yang sama sekali tidak bisa dimengerti, dia bisa berbahasa Inggris, yang bahkan dia bisa komunikasi dengan baik ya. Bahasa Inggrisnya bagus, dan itu kami sama sekali nggak mengajarinya. Memang sesekali emosinya itu kelihatan kalau dia autis, tapi kebanyakan orang sekarang sudah nggak bisa melihat bahwa dia itu ternyata anak berkebutuhan khusus. Jadi dari semua itu berkat bantuan dari tim PLA, Bu Aida, para terapis. Terima kasih banyak atas bantuannya. Pada prinsipnya, anak-anak berkebutuhan khusus ini adalah jelmaan malaikat untuk melatih kesabaran-kesabaran kita, khususnya para orang tua, para terapis, untuk menuju jalan ke surganya. Ibu, jika bukan Engkau yang bersedia memahamiku, lalu siapa? Ibu, Arga, lihat ibu, Arga lompat. Ikut ibu, Arga lompat. Duduk di kursi. 100 lebih 100.
Ibu, Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, Pusat Layanan Autis Kota Blitar di masa pandemi ini kita senantiasa juga melakukan kegiatan inovasi, yaitu dengan pembelajaran atau intervensi layanan secara online. Orang tua kita bina melalui parenting, orang tua kita beri home program, otomatis dia akan melakukan apa yang harus diperbuat untuk putra-putrinya. Mereka bukan seorang terapis, mereka adalah bidang aktivitas yang harus mendampingi putra-putri di rumah. Subhanallah, kita bekerja sama dengan para mitra sehingga anak Indonesia, khususnya anak-anak Kota Blitar, anak-anak disabilitas yang terlayani mendapatkan layanan yang luar biasa. Saya pun secara pribadi kira-kira nggak sanggup dan tidak mampu untuk berbuat seperti Faida dengan kawan-kawan. Karena untuk mendampingi ini juga bukan hal yang gampang. Oleh karena itulah saya atas nama pribadi, selaku atas nama Wali Kota Blitar menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bu Rahmi Aida beserta seluruh jajarannya yang sekarang ini Autis Center Kota Blitar ini menjadi sebuah kebanggaan bagi daerah, karena juga sering dijadikan rujukan oleh daerah-daerah lain, sehingga mudah-mudahan seluruh teman-teman beserta Bu Aida ini selalu bagaimana menjaga dan merawat, utamanya selalu memberikan pendampingan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam rangka edukasi untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Kami bersama tim mohon terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan instansi yang terkait yang sudah mendorong kami untuk bisa berkiprah secara amanah, secara ikhlas dalam rangka mencerdaskan anak bangsa untuk menyiapkan anak-anak memasuki kepada sekolah pendidikan formal maupun non-formal. Kami punya angen-angen Bapak, seandainya akan lebih eksis lagi apabila PLA ini menjadi sebuah UPT. Kami sudah presentasi secara kajian di provinsi bersama Pak Sidik waktu itu. Hanya tinggal untuk pelantikan dari UPT ini sehingga eksis ke depan akan lebih matang. Karena insya Allah anak-anak ini yang ada di sini nanti yang tidak sekolah nanti ada dapodiknya khusus yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPK. Kemudian yang kedua, kami punya angen-angen Bapak bahwa PLA ini punya shelter anak-anak yang memiliki bakat khusus, khususnya di desain grafis. Jadi pendekatan secara art terapi insya Allah sudah kita lakukan secara pelan teorinya, tapi hasilnya belum mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Harapan saya adalah kita punya shelter, punya sebuah kafe begitu dari anak-anak autis atau anak-anak BK yang semuanya pengelolanya dari anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, keinginan kami saat ini murid yang ada di PLA, anak-anak yang terlayani, anak disabilitas yang terlayani 648, dan yang waiting list saat ini tercatat 61 anak. Dan itu belum kami bisa menjangkau keseluruhan Bapak karena terbatasnya tenaga kami. Kita punya layanan seperti home care gitu Pak ya, karena anak-anak tidak bisa kalian layani di sini. Mungkin kami bisa memiliki sebuah fasilitas roda 4 untuk bisa datang ke rumah-rumah yang memang perlu kita datangi dan tidak bisa didatangkan di tempat kita. Mudah-mudahan Bu Aida jadi keluhan panjenengan yang pertama untuk bisa segera menjadikan UPT. Nanti saya harapkan kepada Pak Samsul bisa membantu untuk perubahan menjadi UPT itu, termasuk sarana transportasi yang digunakan untuk homeschooling ya, jadi kunjungan ke rumah-rumah kepada anak didiknya kita upayakan nanti ya, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi sehingga membantu kelancaran dari Autis Center ini untuk melakukan tugas-tugasnya.
Harapan saya di saat berulang tahun yang ke-6 ini, Autis Center perkembangannya semakin membaik lagi, dan sekali lagi ketabahan dan kesabaran Bapak Ibu sekalian, utamanya yang di Autis Center ini masih selalu kami harapkan, karena insya Allah berangkat dari ketabahan dan kesabaran yang telah dicontohkan oleh Bu Aida ini, Autis Center Kota Blitar betul-betul menjadi dambaan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir kaitannya dengan masjid, Bu, yang belum bernama. Kalau berkenan, izinkan saya memberikan nama masjid itu adalah An-Nur. Ya. An-Nur itu dikandung maksud, nur itu adalah cahaya. Jadi supaya orang yang beribadah atau sholat di masjid ini selalu mendapatkan cahaya ilahi untuk menerangi hatinya, agar selalu mendoakan Autis Center ini betul-betul bisa membantu kepada orang tua yang kebetulan anaknya kurang beruntung. Semoga ketulusan hati kami tim PLA, keikhlasan kami senantiasa berbuah pada anak-anak kita, khususnya anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Demikian yang bisa kami aturkan. Mudah-mudahan di usia yang ke-6 tahun ini PLA Kota Blitar semakin jaya. Semangat prima, profesional, ramah, ikhlas, mandiri dan amanah yang senantiasa ada di dalam kalbu tim PLA Kota Blitar. Prima, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Pusat Layanan Autis Kota Blitar, melayani dengan sepenuh hati, profesional, ramah, ikhlas, mandiri, amanah, semangat, prima.